Pak, sesuai dengan bidangnya Pak Jaya ya. Ini saat ini kan ya di luar teman-teman wartawan di Magelang kan banyak. Ya. Nah, di luar ini kan lagi ramai terkait dengan edaran baru dari Pak Sekda. Masalah kelengkapan itu. Nah, terus untuk acuannya sendiri, bahkan kemarin saya dapat informasi dari Dinkes bahwa katanya dari Kominfo sendiri mengacunya pada Dewan Pers. Ya. Sedangkan di Indonesia sendiri kan ada MPI, Majelis Pers Indonesia, ada dengan DPI, Dewan Pers Indonesia dan lain-lain. Nah, itu dari Kominfo sendiri apa memang mengharuskan bahwa media ini harus mengacu pada Dewan Pers? Kalau yang kemarin acuan dikeluarkan itu adalah sebagai referensi. Karena mohon maaf ya, kita cari referensi itu kan susah semuanya. Jadi akhirnya dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya kan berdebat itu toh. Sementara begitu kita itu bekerja sama terkait masalah apa ya, mungkin dengan pemberitaan, mungkin dengan dan sebagainya ya, kan harus ada acuannya. Begitu nanti yang kami sampaikan hanya normatif saja, hanya pokok-pokok saja. Bagaimana perusahaan itu perusahaan di pers ya posisinya itu sehat, bagaimana medianya ada kejelasan dan lain sebagainya. Hanya normatif saja sebenarnya itu. Harapan kami ke depannya akhirnya produk-produk jurnalis itu lebih berkualitas. Hanya itu saja. Ya, jadi juga ngamankan teman-teman juga toh sekarang. Terkait dengan adanya edaran dari Pak Sekda ini Pak, untuk teman-teman yang belum melengkapi, ini kan waktunya tergolong sangat mepet ya, istilahnya kemarin edaran itu kalau nggak salah akhir tahun atau kapan itu. Dan ke tanggal 14 ini kan merasa dari Pemrat sendiri loh waktunya kok sangat cepat sendiri. Lah itu memang terkesan dipaksakan atau bagaimana Pak? Soalnya kalau untuk dinas kesehatan ini untuk Kominfo ya Pak ya, untuk dinas kesehatan sendiri bisa Mbak sampai akhir Januari. Sedangkan ini tadi menugaskan ini terakhir loh seperti itu. Gimana Pak? Sebenarnya kalau ya mohon maaf ya, ini saya membandingkan dengan sebenarnya nggak elok membandingkan dengan kabupaten lain. Kabupaten lain tanggal 30 sudah tutup kemarin. Kita termasuk paling lama. Referensi itu nanti yang kita kerjasama dengan Kominfo, posisinya seperti itu Kominfo. Jadi referensi, oh ya ini medianya kita verifikasi, bukan verifikasi istilahnya, kita lihat oh ini penawarannya ini, oh ternyata validasinya betul ini perusahaannya bagaimana, kita lihat oh ya kita. Kalau dinas-dinas lain ternyata mempunyai pemikiran kerjasama yang bagaimana itu dipersilahkan, tapi referensi dari kami ini yang kami sarankan. Berarti itu untuk personnya dinas Kominfo ya? Ya, itu Kominfo. Berarti untuk saat ini Pak, berarti untuk dinas-dinas lain masih membuat atau membuat regulasi sendiri, sistem sendiri ya? Bukan sistem sendiri, gini loh. Setiap pengadaan barang dan jasa PPK itu bisa menetapkan sesuai kebutuhannya. Jadi bukan kok membuat aturan sendiri. Memang PPK itu boleh. PPK. Misalkan saya mau ya jasa ya, misalnya jasa atau alat. Saya mau beli kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang dinas butuhkan. PPK menyusun, PTK itu menyusun. Oh ini sama seperti pemberitaan itu sama. Jadi mereka punya kebutuhan masing-masing lah itu. Jadi mereka bisa menentukan itu. Gitu. Berarti dinas by dinas sendiri-sendiri Pak ya? Bisa dia kebutuhannya gimana gitu loh, bisa. Karena kalau di tempat saya ada kualifikasinya, yang kemarin itu harian, ada yang mingguan, ada yang begini banyak toh itu. Nah, ternyata dinas lain, oh saya pingin begini. Nah, kami berikan referensi. Ya, sebagai acuan saja untuk referensi buat mereka. Itu acuan. Tidak memaksa ya sifatnya Pak ya? Enggak memaksa. Tapi akan dipertanyakan kenapa kamu ngambil ini, itu kan pasti toh, iya toh. Dasarnya mana, regulasinya mana, kan pasti tanya itu. Iya, Pak, ini kan banyak teman-teman kita, istilahnya sudah ada PT, sudah ada Menkumham dan lain, tapi persyaratan belum lengkap, bukan persyaratan utama ya, persyaratan penunjang belum lengkap dan itu merasa dipersulit oleh Kominfo sendiri. Nah, ini menurut tanggapan jenengan di mana? Soalnya kan terkait dengan adanya selebaran yang keluar, terus dengan kurun waktu persyaratan yang diajukan itu belum ada sebulan, kan harus cepat-cepat, ya kan? Terus diminta apalagi yang terbaru seperti SPT terbaru, NIB dan lain sebagainya. Lah ini gimana Pak? Gini loh ya. Perusahaan media itu kan bukan sehari 2 hari. Benar. Saya mereka perizinannya juga sudah lama, saya yakin. Nah, sama kita pada pengadaan barang dan jasa, misalkan kita berkontrak dengan sesuatu, kan ada kurun waktunya juga. Sehingga menurut saya kalau pengadaan barang dan jasa ya, ada track recordnya. Jadi nggak ada nanti perusahaan dadaan itu lah, nggak ada. Ya itu sudah wajar buat kami. Ya. Cuma kan gini Pak, kemarin itu terkait dengan NIB ya. Terkait dengan NIB lah.
NIB itu kan baru sebenarnya Pak, itu Pak ya kan. Perusahaan yang tahun 2018 ke belakang itu kan adanya TDP, SIUP dan lain-lain itu ya. Kalau NIB kan baru. Lah, kemarin itu saya kaget dari selebaran yang dikeluarkan oleh Pak Sekda dan juga untuk referensi Kominfo itu harus menyatukan NIB, TDP sama SIUP. Sedangkan NIB itu kan sudah ringkasan dari SIUP dan TDP. Lah, ini sebelumnya apakah sudah ada kajian atau bagaimana kenapa bisa ada perizinan itu? Hanya itu referensi saja dari kami, hanya itu saja posisinya, itu referensi. Jadi supaya nanti kalau misalkan ini perusahaan ini nggak punya ini kok diterima, terus kami diaudit BPK, kan ya kami juga yang kena. Nah itu loh kembalinya gitu juga. Dinas-dinas lain kan juga seperti itu. Kemudian itu akan menjamin kualitas jurnalistik. Itu yang kami utamakan. Nah, monggo, ini kan sambil belajar ya. Ini kan baru pertama kali. Ini nanti sambil belajar kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, itu akan menjadi apa ya? Harapan kami kualitas jurnalis baik. Itu saja. Jadi tidak ada yang mohon maaf ya. Yang akhirnya perusahaan itu malah membuat profesi jurnalis itu dalam tanda kutip koyok piye ya, profesionalnya akan dipakai apa ya kasarannya, dibisniskan dan lain sebagainya semata-mata untuk kepentingan pribadi. Saya tidak, itu menjaga itu saja. Dari checklistnya kayak ini kan dinas kesehatan juga mempertanyakan kan Pak. Dari dinas kesehatan kan juga diberi edaran dari Pak Sekda dan acuannya dia bertanya pun ke Kominfo kan seperti itu. Lah makanya bingung. Jadi dari checklist, oh ini harusnya bikinnya seperti ini. Ini surat pernyataan ini harus bermaterai. Itu tidak ada loh Pak. Edarannya itu nggak ada. Lah karena kan bolak-balik Pak. Sudah sampai tadi, Mas ini kurang iki. Lah kenapa di undangannya nggak dikasih? Ini tanggapan Pak? Nah, itu teknis saya Mas, dengan komunikasi aja lebih baik lah kalau saya gitu aja. Jadi bukan begini loh Mas. Sama-sama semuanya berbisnis, jadi sama-sama semuanya ingin. Kadang-kadang begini loh, kita itu juga serba salah posisinya. Awak itu kayak dipeksa. Memang harus loh, gini loh. Hanya dia kok dipaksa. Nanti akhirnya gini loh, posisi jurnalis itu tidak independen, tidak bagus. Saya tahu teman-teman juga butuh ya. Tapi ikutilah gitu. Kami juga harus ngelis, ngecek. Karena saya juga lihat para wartawan itu posisinya bagaimana, dengan perusahaan itu bagaimana. Itu kan saya tahu tuh posisinya. Ya harus kita mempelajari pelan-pelan posisinya, menjadi profesional lebih baik. Bukan berarti yang kecil-kecil tidak profesional, tapi juga sama-sama kita bangun dengan baik. Yang jelas itu Kominfo lebih teliti lagi gitu ya. Ya, nanti mengenai mereka mau kerjasama dengan siapa, referensi sudah kami keluarkan. Oh berarti untuk saat ini Kominfo hanya memberikan referensi. referensi. Oh referensi seperti ini loh. Bisa kerjasama dengan kedinasan kan seperti itu.